Pemirsa, penyebaran virus COVID-19 masih terjadi. Grafik peningkatan penderita juga masih terjadi. Saat ini saya bersama dengan Dr. Imade Adiwirawan, MPH PhD, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan UNUT sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UNUT. Dok, Om Swastiastu. Baik, Dok. Jadi bagaimana terkait update COVID-19 di Bali nih, Dok? Baik, di Bali per kemarin kasusnya mungkin tetap masih ada penambahan ya. Artinya memang dari hari ke hari dan belakangan terakhir belum bisa zero cases, artinya masih ada kasus baru baik yang impor maupun yang lokal transmisi. Sehingga kita mungkin mengartikannya itu sebagai bahwa transmisi masih ada itu sih. Ya. Baik, Dok, kemudian di Denpasar ini sendiri sudah melakukan namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Bagaimana menurut pandangan dokter yang sudah berjalan beberapa hari ini? Evaluasinya bagaimana, Dok? Eh, Kalau kita lihat Denpasar sebetulnya dia kan transmisinya itu sudah di bawah apa angka reproduksi efektifnya ya untuk menilai seberapa baik upaya Kesmas yang sudah dilakukan sudah lebih baik dari provinsi dan juga dari nasional sebetulnya ya. Kemarin per tanggal 8 sebelum PKM diwacanakan itu kita evaluasi R-nya sudah 1,21 dibandingkan 1,28 untuk provinsi secara keseluruhan. Nah untuk yang ini mungkin seminggu, 2 minggu setelah itu bisa kita evaluasi lagi sehingga kita bisa melihat apakah efektif atau tidak. Cuman memang untuk dalam waktu dekat belum kita lihat sejauh itu. Tetapi kalau dari media yang media massa, dari pemberitaan-pemberitaan dan media sosial kita lihat memang ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya ya. Mungkin berkaitan dengan pelaksanaan teknisnya, mungkin ada yang permasalahkan APD yang digunakan saat memeriksa surat menyurat sehingga terkesan lebih administratif dibandingkan untuk mencegah pergerakan masyarakat. Tapi secara umum masyarakat yang ke Denpasar pasti berkurang. Ya, itu bagus dievaluasi kalau kita bisa memonitor pergerakan penduduk melalui pergerakan mobilenya misalnya. Ya. Baik, Dok, kemudian sudah ada ini berita-berita yang bahwa beberapa bandara sudah membuka sehingga dari Jakarta pun tiket untuk ke Bali itu sudah sempat habis gitu. Bagaimana, Dok, terkait itu sedangkan kita yang di Bali masih untuk mengurangi kegiatan masyarakat? Ya memang agak disayangkan ya karena sudah dilakukan pelonggaran ya. Sebetulnya kan kita kalau Indonesia secara umum kita lihat grafiknya kan masih sedang menanjak. Mungkin saja kita sedang di puncaknya. Tapi bisa juga sedang menuju puncak yang lebih tinggi kita tidak tahu sebelum kurva epidemi yang utuh ada ya. Dalam ketidakpastian itu sebaiknya memang tidak melakukan pelonggaran. Apalagi kita di Bali kan performanya sudah bagus sekali selama ini ya. Kasus yang terlaporkan positif sudah bisa ditekan sehingga tidak meningkat eksponensial. Sehingga kalau ada lagi pergerakan dari yang domestik ya, itu dikhawatirkan ya jumlah kasusnya akan meningkat. Nah memang sih kasus yang meningkat nantinya kebanyakan pasti yang impor, baik impor dari PMI maupun impor yang perjalanan dalam negeri. Itu memang sebetulnya lebih mudah diantisipasi dengan dengan upaya berbasis kasus ya. Kalau ada yang positif ditelusuri kontaknya, kemudian lakukan isolasi kalau bergejala atau karantina mandiri. Tetapi pada titik tertentu peningkatan kasus impor ini juga akan mempengaruhi transmisi lokal yang ada, sehingga bisa mempengaruhi performa Bali lagi ke depan menurut saya. Jadi sehingga memang kalau dilakukan pelonggaran seperti yang sekarang, ada yang namanya konsep exit screening dan entry screening itu harus diterapkan. Jadi exit screening kita lihat sudah dijalankan di Jakarta, itu jadi di bandara-bandara yang transmisinya tinggi, yang daerah merah lah, merah sekali, itu exit screening. Jadi semua yang keluar di screening juga. Nah, cuman memang tesnya mungkin tidak tes swab di sana ya, mungkin rapid test yang kita tahu mungkin sesuai dengan perjalanan penyakitnya tidak terlalu bagus untuk mendeteksi kasus. Sehingga itu kalau apapun bentuknya kalau dilakukan exit screening, baik dia thermal screening, baik dia rapid test antibody, dikombinasikan juga dengan entry screening kita di Bali. Sehingga kalau pemerintah sudah melakukan entry screening dan kita lihat di Bali memang lebih bagus karena melakukan begitu yang datang langsung di swab.
Nah, meskipun kelemahan swab juga ada ya, 30% untuk swab pertama itu masih bisa negatif palsu. Tapi kalau kelemahan itu ditutupi dengan tes kedua, kemudian ditambah juga tetap melakukan karantina mandiri 2 minggu apapun statusnya. Nah, tentu yang kasus impor baik perjalanan dalam negeri maupun impor PMI ini bisa dimanage dengan baik oleh pemerintah. Sehingga fokus berikutnya adalah mencegah transmisi lokal. Karena itu fokus utama supaya bisa buka segera gitu ya. Baik dok, berbagai cara kan sudah, mungkin masyarakat juga sudah tahu ya bagaimana cara menekan penyebaran COVID ini. Mungkin dokter bisa memotivasi masyarakat Bali terutama dalam penanganan ini, karena kan penyebarannya ini masih saja terjadi gitu. Artinya masyarakat juga masih beraktivitas seperti biasa gitu dok. Baik, memang selama ini kan upaya physical distancing ya di tingkat masyarakat ya, yang community based physical distancing istilah ininya sudah berjalan. Nah, itu memang tahap pertama dari sebuah pandemi. Dan itu sudah diwacanakan, dianjurkan oleh pemerintah Bali, meskipun tidak PSBB, tapi kita lihat pelaksanaannya sudah cukup baik, kepatuhan masyarakat mungkin secara umum ya boleh dibilang untuk PSBB ini sudah bagus, sehingga pada tahap 1 ini physical distancing berbasis komunitas ditambah dengan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan untuk ini ya, melakukan terapi, penambahan rumah sakit dan juga tes, itu sudah sebetulnya fase 1-nya sudah dilewati. Fase 2-nya adalah kita melihat kesiapan pemerintah itu pertama dalam mendeteksi kasus ya, mendeteksi kasus. Nah, kita lihat Bali positif rate dari yang terakhir itu sekitar 5,1%. Jadi jauh lebih baik dari nasional yang sekitar 12,6% data terakhir. Tetapi 5,1% ini belum cukup sebetulnya kalau kita lihat di negara-negara yang berhasil melandaikan kurva yang sudah bersiap-siap untuk buka, itu rata-rata positif rate-nya kurang dari 3%. Sehingga kalau digenjot sedikit ya, tesnya lebih dibanyakin lagi, kalau bisa semua ODP dites sehingga bisa mencapai positif rate kurang dari 3%, dan kasus lokal tidak ada, mungkin dalam 14 hari kasusnya sudah negatif, 0 gitu ya. Saya kira pelan-pelan Bali sudah bisa buka, karena selanjutnya akan bisa berbasis kasus. Artinya kalau ada kasus di perbatasan, di bandara, itu di-manage dengan baik. Nah, memang tantangannya adalah yang darat ini, yang dari pelabuhan-pelabuhan laut ya, itu perlu upaya yang lebih ekstensif mungkin, seperti itu. Yep. Baik dok, terima kasih informasinya dok. Sehat selalu dok. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama Dr. Adi Wirawan. Baik pemirsa, saya Dewi Nairi. Sampai jumpa.